Sini ada satu lemari ya, dengan 3 pintu. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan engsel yang tepat dan juga persiapan untuk engsel-engselnya. Sebelah kiri pintunya saya menggunakan engsel lurus ya. Karena berbagi dinding dengan pintu sebelahnya, pintu ini menggunakan engsel setengah bengkok ya, integrated soft close atau clip top motion. Kemudian yang paling kanan juga menggunakan engsel lurus ya. Soft close-nya integrated atau top motion. Ya, kalau diperhatikan engsel yang lurus ini menggunakan mounting yang cam ya. Dan yang sebelah kiri pintunya ini mountingnya menggunakan yang elongated hole atau lubang yang oval ya untuk skrupnya. Untuk pintu-pintu ini saya sudah rencanakan nut antar pintu sekitar 2 mili plus minus ya. Untuk di pinggir pintu saya juga sudah menyisakan sekitar 1,5 mili. Ya, ini untuk mengantisipasi kalau saya letakkan lemarinya di pinggir dan ada dinding, atau juga mungkin menggunakan cover seperti ini, ataupun ada lagi kabinet di sebelahnya dengan menggunakan pintu. Saya siapkan nut 1,5 mili agar pintu tetap bisa terbuka tutup dengan leluasa. Untuk pintu-pintu yang menggunakan engsel lurus biasanya digunakan untuk pintu di pinggir atau di paling ujung ya, baik sebelah kiri maupun kanan. Dan biasanya kita tetap menyisakan nut atau gap di ujung seperti ini agar mengantisipasi kalau ada cover ataupun dinding di sebelahnya, pintu tetap bisa buka tutup dengan leluasa. Ya, untuk menentukan nut tersebut kita harus memberikan jarak antara ujung daun pintu ke lubang untuk mangkok engselnya ya, atau hinge bossnya. Nah, jarak ini kita sebut dengan drilling distance ya. Ini juga berlaku jika pintu ada di bagian dalam dan menggunakan engsel lurus ya. Dengan menggunakan engsel lurus, dindingnya harus satu setiap pintu ya. Jadi mengcover satu dinding setiap pintu. Nah, tadi nut yang sudah kita siapkan tentunya jika ada 2 pintu menjadi satu nut yang lebih besar ya, yang tentunya dapat kita rencanakan dari awal juga dengan memberikan jarak dari ujung daun pintu ke mangkok atau diameter lubang untuk engsel boss ya, hinge boss. Bagaimana caranya untuk mendapatkan drilling distance tadi ya? Pertama kita harus tahu dulu tebal dinding panelnya berapa ya. Kemudian sisa gap yang mau kita berikan berapa ya. Kemudian kita akan mendapatkan overlay ya, atau berapa jarak pintu nabok ke dinding ya. Nah, satu lagi yang penting adalah bagian mangkok dari engsel ini yang menabok ke dinding biasanya itu fix selalu di 11 mili untuk engsel lurus ya. Nah, lalu kalau kita sudah mendapatkan semua itu, kita nanti bisa mendapatkan drilling distance ya, atau jarak dari ujung diameter lubang engsel ke ujung daun pintu. Oke, bagaimana caranya kita mendapatkan jarak drilling distance ini atau jarak titik bor ini? Ada rumusnya, yaitu kita mengetahui dulu tebal dindingnya berapa ya, panel thicknessnya, kemudian dikurangin gapnya ya sebelah sini, kemudian kita mengurangi lagi
fixed dimension atau jarak fix di mana bagian mangkok dari engsel menabok ke dinding, yaitu 11 mili ya. Jadi misalnya untuk tebal dinding ini adalah 18 mili. Terus nut yang kita sisakan adalah 1 mili ya. Jadi fixed dimensionnya kita kurangi juga ya, yang 11 mili ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita kurangin 18 mili, dikurangin 1 mili, 17, dikurang 11, tentunya kita mendapatkan drilling distance yaitu 6 mili ya. Jadi kita sudah bisa mengebor untuk lubang untuk engsel ini dengan jarak 6 mili dari ujung daun pintu. Jika ada dinding di sebelahnya ya, dengan engsel juga tentunya dengan jarak nut di sini 1 mili dan di sini juga 1 mili ya, tentunya nanti total gap antara dua pintu ini adalah 2 mili. Untuk persiapan pengeboran lubang untuk engsel, pastikan dulu jarak dari as lubang ke atas daun pintu maupun ke bawah daun pintu. Biasanya saya kasih jarak sekitar 10 cm plus minus 1 cm tergantung dari ketinggian pintu untuk dua engsel ya. Kemudian untuk lubangnya kita siapkan mata bor 35 mili, diameter 35 mili. Untuk engsel belum semuanya diameternya 35 mili. Kemudian untuk kedalamannya adalah 13 mili. Ya, pastikan mata bor tajam agar hasil pekerjaannya rapi seperti di gambar ini. Kemudian kita pastikan juga jarak ujung diameter lubangnya dari pinggir daun pintu adalah 6 mili sesuai dengan perencanaan kita di awal. Setelah kita lakukan pengeboran dengan kedalaman 13 mili, kita bisa lihat bahwasanya engsel masuk dengan pas dan rapat ke permukaan pintu. Setelah kita lakukan pengeboran, kemudian untuk proses penyekrupan kita bisa menggunakan alat bantu seperti penggaris untuk memastikan antar engsel rata ya. Ini adalah kunci agar engsel berfungsi dengan baik dan optimal. Lalu kita bisa melakukan penyekrupan. Ini. Untuk memasang mounting, pertama kita kasih jarak dulu sesuai dengan jarak engsel pada pintu ya. Di sini pintu menabok di bagian bawah, jadi kita harus mengambil jarak dari bawah panel lemarinya. Tergantung berapa menabok ya pintunya di bawah. Kemudian untuk jarak ke dalam kita kasih jarak 3,7 cm atau 37 mm dari as skrup ke ujung bodi dari lemarinya. Ya, untuk jarak antara skrup ini biasanya 32 mili. Ya, ini standar untuk mesin bor ya di mesin-mesin bor industrial. Sebelum pemasangan pintu, sebaiknya kita pastikan dulu kabinet yang sudah terpasang di lokasi dalam keadaan level ya, menggunakan water pass. Jadi ini menghindari jika kita sudah memasang pintu dan melakukan leveling setelah pemasangan pintu, nanti pintunya akan harus di setel ulang lagi. Jadi menghindari dua kali pekerjaan seperti ini. Cara memasang engsel ke mounting, diklipkan ke mountingnya dengan cara memegang engsel seperti ini, jempol di ujung untuk menekan klipnya. Ratakan pintu ke bodi, ke mounting, klipkan langsung seperti ini.
Kalau pintu tidak rata, kita bisa setel naik turun pintunya. Hanya untuk model mounting yang seperti ini, yang oval, kita harus melonggarkan skrupnya, lalu secara manual menaik turunkan engsel atau pintu ya. Jadi ini harus dilonggarkan kedua skrup, bahkan yang ke bawah juga, agar pintu bisa kita naik turunkan. Untuk tipe mounting model seperti ini yang cam, akan lebih mudah untuk menyetel pintu naik turun karena tinggal memutar skrup di sini, dengan sendirinya engsel akan naik dan turun ya, kita bisa lihat gerakan engselnya seperti itu. Ini sangat memudahkan untuk perapian pintu pada tahap akhir. Untuk merapikan nut antar pintu yang ada di lemari, kita bisa melakukan penyetelan di bagian engsel di sebelah sini. Ya, ini bisa kita setel, kita putar ke kiri untuk geser pintu ke kiri dan ke kanan untuk menggeser pintu ke kanan. Seperti itu. Dengan demikian, hasil nut di semua nut antar pintu akan menjadi seragam dan rapi. Kemudian untuk merapikan atau meratakan pintu antar satu dengan yang lainnya, bisa dilihat di atas juga, kita dapat melakukan penyetelan di engsel sebelah dalam. Nah, di awal saya sebut kenapa jarak mounting as skrupnya ke ujung bodinya harus 3,7 cm atau 37 mili agar kita mendapatkan nut antar pintu dengan bodi sekitar 1,5 sampai 2 mili. Dengan demikian kita bisa menyetel pintu maju mundur ya dengan leluasa. Bisa maju plus 3 mili dan mundurnya minus 2 mili ya. Dengan adanya nut di atas tadi kita masih bisa menyetel untuk mundur. Untuk memastikan gerakan pintunya atau slow motionnya cukup baik, kita bisa coba dulu menutup pintu. Karena ini pintunya cukup kecil, biasanya gerakannya agak lambat ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan, karena ini integrated soft close engselnya atau clip top motion, ada fungsi untuk mematikan soft close-nya dengan mematikan switch seperti ini, kemudian kita tutup ya, jadi salah satu engselnya sudah tidak aktif soft close-nya. Dengan demikian gerakannya akan lebih cepat dan hasilnya akan lebih bagus seperti itu. Demikian tadi untuk cara pemasangan engsel lurus pada daun pintu dan kabinetnya. Berikut kami akan presentasikan untuk cara pemasangan engsel setengah bengkok atau half overlay. Namun untuk videonya kami akan presentasikan pada video engsel yang berikutnya atau episode kedua. Terima kasih.